Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Aziz. Hari ini saya silaturahmi ke kantornya Mas Labib. Dia itu seorang founder dari berbagai warung makan di Solo Raya mungkin. Nah, apa aja kita bisa menggali ilmu tentang dunia kuliner pada Mas Labib. Langsung aja kita sapa pada beliau. Assalamualaikum Mas Labib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Aziz? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini katanya beberapa hari baru sakit. Ya, beberapa hari baru sakit. Alhamdulillah dari luar kota, terus ya istirahat di rumah, terus alhamdulillah sudah kembali aktivitas lagi. Nah, terus ngobrolin soal kuliner ya kan ini di awal selama pandemi ini kan ada yang warung atau kafe yang makanan itu kan ada yang tutup tapi ada yang buka, bahkan ada yang laris, malah tambah laris mungkin ya. Sebenarnya problem terbesar apa nih waktu pandemi ini? Apa karena nggak ada pemasukan dari pengguna? Ya mungkin kalau saya melihat memang kondisi pandemi awal pandemi masuk ke Indonesia dan akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia, memang ini menjadi satu cobaan ya bagi UMKM ya, bahkan bukan hanya UMKM tapi pengusaha di seluruh Indonesia khususnya, karena satu kondisi waktu itu otomatis membuat customer ada namanya lockdown, ada namanya WFH atau PSBB dan lain sebagainya, yang membuat pola atau mungkin perilaku customer itu berubah seperti itu. Ya, yang pertama banyaknya perusahaan-perusahaan yang mem-PHK, satu yang mem-PHK para pekerjanya, para pegawai karena memang perusahaan kaget dan kondisi bisnisnya tidak menentu dan akhirnya daya beli masyarakat turun. Walaupun memang ada beberapa pelaku usaha khususnya kuliner itu yang semakin ramai di masa pandemi ini. Ya, satu mungkin saya melihat bisa jadi mereka-mereka yang kaget di awal ya tidak tidak bisa berubah ya dengan kondisi bisnisnya, hanya mengandalkan orang yang datang ke makan seperti itu dengan pola marketing tradisional yang hanya mengandalkan orang datang untuk makan di tempat ya, itu mungkin merasakan benar ketika kondisi pandemi itu datang. Tapi mereka-mereka yang beradaptasi di masa pandemi ini dengan mengubah strateginya ya, contohnya bagi mereka-mereka yang berbisnis kuliner sudah terbiasa atau mungkin pola promosinya dengan sosial media atau melewati media-media online itu hampir rata-rata mereka bertahan ya, seperti itu. Ya bisa ditopang dari Gojek ya, atau GoFood atau GrabFood ya, dan bisa ditopang dari delivery service gitu. Ya memang di awal-awal waktu itu bulan apa sih pandemi itu di Indonesia Februari kurang lebih 3 atau 4 bulan memang kondisinya hampir rata-rata memang sama ya, down seperti itu. Tapi setelah itu mulai membaik. Ya cuma dia ada beberapa yang ketika awal pandemi itu down dan akhirnya tidak bisa membuka lagi. Ya tidak bisa membuka usahanya lagi, mungkin karena ya bisa jadi kehabisan modal, bisa jadi sewa tempatnya habis, tidak bisa melanjutkan sewa ya, bahkan di beberapa tempat banyak yang over kontrak seperti itu ya. Tapi ada beberapa yang memang bertahan dengan setelah 4 bulan pandemi itu ada ya, mereka mulai merangkap walaupun memang pelan-pelan. Tapi untuk saat ini kondisi mungkin sudah mulai normal kalau kita sebut new normal ya. New normal ini ya hampir rata-rata perilaku customer apalagi di Indonesia yang terbiasa kagetan awal tidak tidak keluar rumah ya, ketakutan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kayaknya sudah merasa terbiasa, bahkan
makan di resto itu juga sudah terbiasa ya, walaupun pakai masker dengan protokol kesehatan yang ketat ya, tapi apa namanya, polanya itu kembali lagi, mereka apa namanya, makan di luar lah. Karena satu, selama 4 bulan karena mungkin kondisinya jenuh di rumah ya, mereka mencari kuliner ya di luar ya, dan mulai banyak ya sekarang ya, banyak food court atau mungkin resto yang itu sudah mulai ramai lagi. Ya itu salah satunya juga dengan menjaga apa namanya, promosi dari restonya sendiri ya, dengan promosi yang ada di sosial media ditingkatkan, dengan cara strategi marketingnya ditingkatkan ya. Jadi mereka yang bertahan saat ini, mereka yang bisa apa namanya, membuat konsep marketing atau mungkin strategi marketing mereka yang ada di sosial media eksis ya, tapi rata-rata. Terus kan ada yang fenomena kayak yang besar-besar kayak yang kayak Pizza Hut, terus kayak yang sampai turun ke jalan-jalan gitu. Ya. Terus apakah tren nanti 2021 itu apakah seperti itu atau emang apa tetap di sosial media itu tetap jalan? Kalau ya saya sebenarnya sih nggak terlalu kuat di tren ya Mas. Jadi kalau saya melihat Pizza Hut itu sebenarnya ya strategi perusahaan kan beda juga. Ya karena kalau saya secara pribadi melihat Pizza Hut itu ya karena Pizza Hut itu pemiliknya yang ada di franchise di Indonesia itu pemiliknya perusahaan tepung ya. Jadi ada sisi di mana harus mengejar kuantiti produksi tepung ya supaya daya serapnya sama ya. Ya jadi bisa jadi strateginya bagaimana tepung itu laris ya, supaya tepung itu keserap ya, Pizza Hut menggunakan strategi ya jual di turun ke jalan ya. Tapi kayaknya diikuti beberapa brand yang lain ya, kayaknya terus di jalan ya, nggak tahu ya apa karena itu latah ya atau seperti apa, saya juga nggak tahu. Mungkin strategi Pizza itu ada yang orang melihat mungkin kok kenapa harganya diturunkan karena sekarang 50.000 22 seperti itu. Ya saya juga kurang tahu karena memang strategi perusahaan itu beda-beda. Mungkin itu yang membuat mereka bertahan supaya pabrik tepungnya itu nggak tutup. Ya saya nggak tahu ya Mas ya, karena saya pelaku, jadi kadang saya sendiri juga biasanya kalau pelaku usaha itu ada, kalau saya secara pribadi sih sebenarnya kadang ada sisi mengandalkan insting saya, insting dari usaha. Kira-kira ketika saya membuka atau mungkin membuka bisnis kuliner seperti ini, kira-kira laku nggak di era saat ini. Kalau tren kedepannya saya ya nggak tahu ya. Kalau posisinya saat ini pandemi dan new normal dan kembali perilaku customernya itu kembali untuk dia jajan di luar ya saya pikir akan kembali lagi ke seperti semula ya, walaupun mungkin daya beli saat ini mungkin ada sedikit penurunan karena bisa jadi karena posisi ekonomi yang mungkin banyak orang PHK dan sebagainya. Terus kalau dari segi kuliner itu kalau pengen kayak buka atau mau yang sudah buka itu paling enak itu mengambil untungnya sedikit atau jual di kayak promosi gitu. Nah, ya itu juga mantapnya beda-beda. Ya jadi kalau ada orang yang mencari keuntungan sedikit dengan mengejar kuantitas dari produknya, ada yang memang dia menjual produk dengan margin yang cukup lumayan, tapi memang kalau memang ngambil margin cukup lumayan harus strateginya harus kuat, strategi promosi harus kuat, tidak melulu diskon seperti itu, tapi ada strategi-strategi ya dimana membuat customer itu tertarik dan mencoba ya. Yang pertama kan seperti itu ya, yang kedua PR-nya adalah setelah orang mencoba bagaimana orang repeat order kembali lagi ke restonya tersebut ya. Jadi dari harus ada strategi khususnya. Cuma yang paling wajib di kuliner itu kalau makanan itu atau mungkin minuman itu harus benar.
Jadi enak itu sebenarnya memang relatif ya. Iya. Tapi kalau dikatakan wajib ya wajib kalau dia memang rasa terus kalau banyak atau sedikit itu relatif. Ada orang yang suka makan banyak ya seperti itu ya, biasanya di area kampus pokoknya menang banyak menang murah seperti itu, walaupun memang tidak sehat ya. Jadi kalau yang mereka ngambil margin yang cukup lumayan, mereka rata-rata biasanya menggunakan strategi bagaimana strategi marketing yang menarik supaya customer itu. Berarti tergantung dari apa ya, rumah makannya sendiri. Ya, dari rumah makannya sendiri. Terus kalau apa, kayak ada yang kalau bikin usaha itu awal itu harus rame gitu. Itu menentukan dari kalau untuk masa sekarang. Kalau untuk kalau membuat rame di awal itu sebenarnya tidak menjamin ke belakangnya itu rame seperti itu. Tapi minimal ketika berhasil membuat gebrakan di awal atau ketika kuliner itu dibuka di awal itu memiliki daya tarik customer untuk datang dan penasaran, itu sebenarnya menjadi poin plus. Poin plus kuliner tersebut bisa mendatangkan orang banyak, dan tadi PR-nya ketika orang itu sudah datang, orang sudah penasaran, kalau makanannya enak, tempatnya nyaman ya, terus pelayanannya bagus seperti itu, orang itu akan balik lagi. Tapi kalau orang penasaran datang berduyun-duyun, rame opening, rame berdesak-desakan ya, ternyata ketika datang makanannya sudah ya enak banget, enggak biasa lah seperti itu, apalagi ditunjang dengan pelayanannya lama seperti itu. Terus apalagi mungkin tukang parkirnya tidak ramah seperti itu, membuat orang itu kapok untuk jalan. Jadi kalau strateginya di awal itu membuat rame ya punya poin plus untuk kedepannya, tapi catatannya harus siap dengan segalanya, siap dengan pelayanannya, siap dengan produknya ya, ditunjang dengan ya mungkin saat ini tempatnya nyaman ya. Kalau tempat instagramable kan kayaknya sudah banyak yang semua mengaku instagramable, tapi tempat yang nyaman untuk nongkrong, untuk ketemu, untuk tempat bertemu itu mungkin jadi daya tarik tersendiri ya. Selain itu yang tadi wajib makanannya kan, pelayanannya ya, harga relatif ya tak mahal-mahal banget lah gitu. Di apa ya, kalau untuk kuliner itu emang tampilan di luar itu emang apa harus wah gitu, atau emang kita harus kayak tampilan itu nggak perlu tapi rasanya yang perlu kalau kuliner kalau mungkin dunia kulinernya itu kuliner yang legendaris itu nggak perlu ya, jadi sudah warok ya, kayak sudah dari keturunan dari turun temurun ya. Contohnya kuliner yang di Solo itu yang melegenda, mungkin ada sate, ada buat, ada gudeg dan lain sebagainya. Itu ya kalau itu sudah legendaris dan secara rasa mungkin biasanya sih secara tampilan tidak terlalu wah seperti makan atau kuliner pendatang yang mungkin saat ini bermunculan. Nah kalau mungkin dari sisi tampilan memang sangat mendukung sekali ya, dari tampilan, dari sisi restone ya, kelihatan dari depan bagus ya, jadi kelihatan dari depan itu menarik yang membuat orang itu penasaran. Itu ya bagi saya mungkin penting karena satu, ketika kita bukan kuliner legendaris itu menjadi daya tarik. Jadi ketika orang sudah kita buat penasaran untuk masuk dan mencoba ya, tinggal PR-nya kan membuat orang itu balik lagi. Jadi bagi saya penting secara tampilan juga bagus, itu bagian dari pelayanan brand ya, brand. Jadi bagian dari brand. Jadi ketika salah satunya tampilannya bagus, pelayanannya oke, terus kemasannya bagus, itu membuat brand itu akan dikenal atau akan diingat. Terus kan tadi bilangnya apa,
kuliner yang legendaris ya. Tapi kan kadang ada yang legendaris tapi nyempil kayak di kampung-kampung. Soal rasa sebenarnya enak, tapi karena mungkin ya kalau yang kayak pendatang yang untuk beli kan pasti kurang kan, ada mungkin. Terus mereka kayak pengen untuk membantu mereka itu bisa online. Itu seperti apa sih? Kan kadang ada yang pemiliknya itu ya. Contoh saja ibu saya itu kan kalau online kayak di GoFood itu kadang nggak siap. Ya. Sebenarnya kalau kita pengen bantu yang bisa untuk mereka itu siap, itu cara yang paling efektif. Ya kalau untuk ya ini dari saya bisa benar bisa salah. Ya maksudnya kalau saat ini memang bisnis itu atau khususnya kuliner harus mengikuti perkembangan zaman. Ya kadang kalau dulu orang jualan terus nunggu orang datang, tapi kalau saat ini mungkin yang pas ya harus jemput bola sih. Harus jemput bola dalam artian ada kalau memang tidak siap ini dari siapa ya? Maksudnya ada GoFood, ada GrabFood, ya, itu minimal salah satu layanan walaupun memang tidak menunjang banget untuk saat ini karena ada ribuan kuliner yang ada di GoFood ya. Tapi sebenarnya sih yang saya sampaikan legendaris itu yang sudah dari mulut ke mulut, terus ya itu menjadi ikon kuliner di kota tersebut, namanya sudah tenar dan sebagainya itu pun mereka pun juga ada beberapa yang benar untuk memunculkan kayak sosial medianya, terus juga sudah ada di GoFood dan GrabFood. Jadi lebih ke arah harus mengikuti perilaku konsumen saat ini. Nah kalau perilaku konsumen saat ini contohnya males, tidak mau keluar, ya berarti melewati GoFood GrabFood seperti itu, atau melewati layanan pengiriman yang lain. Terus bisa jadi salah satunya juga iklan, contohnya di Foodgram kan kayak gitu supaya orang itu kenal. Itu juga salah satu ya dari berbagai cara sih. Intinya sih dihitung dari budget biaya iklannya ya. Kalau masih masuk tetap harus ada budget untuk mempromosikan warung tersebut. Harapannya adalah ketika orang sudah datang, kita datang ke sana dan orang itu puas, harapannya adalah bisa menyebarkan dari mulut ke mulut. Nah itu sebenarnya marketing yang paling dasar, yang paling kuat lah seperti itu. Jadi dari mulut ke mulut itu orang akan datang. Kondisi saat ini yang sosial media gencar tetap menurut saya yang promosi dari mulut ke mulut itu masih sangat kuat sekali. Mengalahkan media sosial. Iya, biasanya kan kalau media sosial kita promosi dari kita sendiri kan orang kan ada sisi apa ya rasanya enak dan tapi kalau dari mulut ke mulut orang itu kayak mempromosikan sesuatu yang bukan punya dia. Jadi pihak ketiga itu kayak kuat. Gitu Mas. Berarti tetap mengikuti tren konsumen gitu. Iya, mengikuti konsumen saat ini. Jadi kalau kita jualan yang beli siapa seperti itu. Kalau yang beli anak muda ya berarti ya harus melewati sosial media karena mereka kan pegangannya gadget setiap hari. Ya arahnya sih ke situ semuanya. Kalau biasanya sih kalau orang tua kadang sudah punya langganannya sendiri ya. Biasanya orang tua itu cenderung susah untuk pindah ke lain hati. Kalau dia punya tempat yang itu menjadi langganan ya biasanya di situ, seringnya di situ. Ya itu menurut saya. Bisa benar bisa salah. Jadi biasanya segitu. Bisa benar bisa salah. Terus kalau untuk tahun 2021 ini ya depannya ada nggak sih kuliner khusus kayaknya itu yang paling laris sih misalkan sate ini atau mungkin masakan dari Timur Tengah atau apa ada nggak kalau untuk emang jalannya aja susah ya, pertanyaannya itu susah. Cuma sebenarnya kalau saya sih melihatnya kadang kalau kita mau buka kuliner itu kadang dari tren masyarakat yang saat ini sedang ramai apa. Kalau biasanya kalau mau buka ya, tapi sebenarnya
pilihannya ya melihat tren atau membuat tren sendiri. Contohnya kita membuat makanan yang aneh-aneh seperti itu, cuma ada apa namanya effort yang harus dikeluarkan. Contohnya harus memberikan pengetahuan tentang produk ini dan lain sebagainya, ini apa sih dan sebagainya gitu. Jadi supaya orang itu paham, mungkin unik ya atau apa dan sebagainya. Tapi kalau yang saya kalau saya secara pribadi sih untuk gambaran kedepannya saya belum tahu ya, maksudnya 2021 itu yang akan tren seperti apa gitu. Yang jelas sih kesehatan sih masih masker dan lain sebagainya karena masih pandemi, hand sanitizer mungkin ya, cuma yang pelakunya itu pelaku yang bisnis besar. Cuma kalau kuliner ya saya lihat sampai sekarang, bahkan kemarin saya lihat di kota besar ya hampir belum ada kuliner masih sama-sama. Sebenarnya sih kuliner itu dari adanya redefinisi, mendefinisikan. Contohnya kalau dulu kayak apa ya, modifikasi gitu ya, modelnya dimodifikasi. Misalkan kayak sate, misalkan biasanya bumbu kacang itu kasih rasa coklat misalnya gitu ya, itu nggak gitu juga sih gitu. Jadi prinsipnya masih selaras gitu, tapi meredefinisi. Contohnya kayak bakso, dulu kan dari dulu bakso ada gitu. Cuma bakso kekinian itu ada yang dalamnya kayak ada cabai, ada mozzarella, ada macam-macam. Itu sebenarnya arahnya ke arah sana. Jadi membuat kuliner yang sudah ada itu ditambahi kalau kita ngomong dimodifikasi. Ya, dimodifikasi mozzarella. Contohnya dulu ada roti bakarnya sekarang di model macam-macam ya, tetap itu roti bakar gitu. Tapi bahasanya yang lain. Kayak contohnya roti bakar sekarang ada namanya roti yang di model isian macam-macam, ada yang toast ya, itu yang dijual. Kemudian saya roti bakar isiannya beda-beda. Ya arahnya sih seperti itu. Kuliner tuh seperti itu, dan biasanya tidak ada yang sifatnya original banget. Kalau tidak turunan dari produk apa ditambahin apa kayak gitu ya, arahnya. Terus kalau pengen memulai nih usaha kuliner, itu paling langkah yang mau diambil itu seperti apa? Atau emang kita mengikuti tren, atau perlu yang sudah ada atau sudah dikuasai? Ini saya sudah menguasai masak roti bakar ini. Itu apa harus roti bakar dulu atau emang kita mengikuti tren? Iya. Sebenarnya kalau kuliner itu makanan apa saja sebenarnya contohnya pasti ada yang laku kayak gitu dan ramai. Ya tadi sebenarnya kalau kalau mungkin saya secara pribadi ketika orang mau membuka kuliner ya, satu mencari kuliner yang bisa jadi orang itu sudah familiar, orang yang sudah paham, walaupun nanti ya tadi ada mendefinisikan produk ini yang lain, tapi sebenarnya rasanya dari produk yang sama. Jadi tinggal tadi promosinya, yang penting pertama enak produknya ya. Karena kalau kuliner itu enak itu wajib ya, seperti itu. Jadi tidak suara-suara. Yang kedua, jangan pakai sudut pandang kita sebagai pengusaha, tapi dari sudut pandang customer. Enaknya itu dari sudut pandang customer. Tapi kadang disuruh maksudnya ini sudah enak belum kayak gitu, tunjukkan ke target market atau mungkin orang yang kita bikin jadi konsumen kita itu perlu dicobakan ke mereka, kira-kira sudah pas atau belum. Jadi yang penting ya kulinernya apa saja. Kalau kondisi pandemi kayak gini ya bagi saya ya memulai dari yang sederhana, ya jangan keluarin modal yang kandelan gitu, bisa ya, kecuali kalau memang secara modal itu sudah kuat ya tidak ada masalah, uang-uang itu kan
Tapi kalau yang baru memulai ya memang harus dimulai dari kemampuan kira-kira dari hal yang sederhana lah, atau kalau bisa gerobakkan itu makan gitu. Nggak harus buka ya, apa namanya, cari sewa tempat yang mahal gitu. Jadi dari situ kita bisa merintis. Kalau saya memang background saya dari usaha dari kecil ya mas, dari kecil ya, walaupun saat ini masih proses dia nggak gede juga sih. Nggak gede juga. Jadi dari kecil kira-kira saya bisa jualan apa gitu ya, terus habis itu meningkat apa gitu. Dari jaga sendiri gitu. Habis itu kalau sudah jaga sendiri ya itu tadi yang mulainya ya jaga sendiri ya, itu yang saya rasakan ya, walaupun beda sama dagang sama bisnis ya, kata orang-orang yang sudah istilahnya sudah sukses gitu ya, katanya kalau bisnis itu beda sama dagang. Kalau bisnis itu ditata, diatur, disiapkan dananya seperti itu, tapi kalau dagang ya bermula dari yang kecil ya, yang sebisa mungkin kita gitu. Nah mungkin kalau saya sih alirannya ya itu, jadi dari yang kecil semampu saya, kalau mau dijaga sendiri, tapi saya sudah punya planning kapan ini bisa besar dan dijaga oleh karyawan, dari satu orang ditambah satu orang lagi, jadi kita bisa tahu cara mengelola pegawai gitu. Jadi itu sih dari yang kecil-kecil gitu. Kalau ada modal lagi dikembangkan cabang kecil lagi gitu. Tidak, apalagi sampai minjem bank lah, enggak lah. Terus terakhir ya, kan kalau strategi berarti kan tahun 2021 kan strategi online kan tetap ya. Terus kalau untuk yang baru ya, untuk kuliner baru itu strategi offline itu apakah tetap bisa jalan kayak nyebar brosur atau mungkin ngasih kupon ke sekitarnya atau gimana? Atau ya kalau brosur sampai sekarang kira-kira masih efektif rendah ya. Ya rata-rata kalau saya sendiri sih dikasih brosur dan dibuang gitu. Bisa jadi brosurnya itu di dalam brosurnya ada potongan harga. Atau kalau nggak potongan harga mungkin dapat produk senilai yang sudah kita perhitungkan. Jadi orang tidak membuang brosur itu. Jadi brosur itu bisa jadi loh mas ya. Saya juga sekali lagi bisa benar bisa salah, namanya bisnis itu saya masih belajar. Bisa jadi ketika kalau mau nyebar brosur, tapi brosur itu harus ada nilainya bukan hanya sekedar menginformasikan, tapi nilainya seperti kayak kupon atau kayak voucher yang itu bisa digunakan produk yang kita sudah hitung. Ketika orang datang ke sana contohnya dapat produk yang itu secara HPP kecil, secara modal kecil, tapi dia datang ke sana bukan hanya untuk produk itu, tapi dia kan beli, ya otomatis kita mendatangkan omset. Ya walaupun kalau saat ini ya rata-rata kuliner itu kan sudah merambah ke sosial media promosinya lewat media. Kalau brosur kalau sesuai dengan target ya tidak ada salahnya sih, ya, perlu dicoba mas. Ya, apa namanya, kalau saya ini modelnya dicoba, gagal dia ganti cara lain gitu sih. Ya, mungkin itu terima kasih ya luar biasa untuk apa mungkin untuk pebisnis baru yang di dunia kuliner yang disampaikan Mas Labib ini sangat membantu sekali. Dari awal kita harus semoga amin kan dimulai dari hal yang kecil kan. Kalau nggak harus mulu-mulu, harus kita nyari karyawan dulu ya. Kalau bisa jaga sendiri itu baru kita mulai tahap seterusnya. Mungkin terima kasih dari Mas Labib atas waktunya ya, sama-sama, bermanfaat. Amin. Dan terima kasih juga yang sudah mau menonton, dan silakan untuk bisa di subscribe, untuk like, dan silakan di share. Dan terima kasih, insya Allah nanti dari hasil dari YouTube untuk nanti program di Indonesia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.